Halo Ngetemer, balik lagi di channel Ngetem dulu. Beberapa waktu lalu gue dapet satu komentar dari Ngetemer. Namanya Bang Ahmad. Bang Ahmad minta gue untuk cobain rute 6T Pasar Minggu Velbak. Perasaan koridor 6 banyak banget dah. Setelah gue cek, ternyata rutenya menarik. Hari ini gue nurutin rekomendasi itu karena di channel Ngetem dulu cerita perjalanan bukan cuma datang dari gue, tapi dari kita yang sama-sama di jalan. Ada keseruan apa aja hari ini? Ikutin terus ya. Sebelum kita mulai, kita ngetem dulu. Gue berangkat dari kawasan Andara, naik JEK44 sampai Lenteng Agung. Kenapa gue naik dari sana? Karena kebetulan gue lagi main dekat sana. JEK44 melaju melewati Ragunan, Jagakarsa, sampai berakhir di Lenteng Agung. Dari Lenteng Agung gue lanjut perjalanan naik 4B ke arah Pasar Minggu, lalu berhenti tepat di pemberangkatan awal rute 6T. Buat kalian yang ingin naik rute ini bisa nunggu di Koperasi Pasar Minggu atau lebih mudah halte Jatipadang 1, karena bus ini tidak memasuki terminal Pasar Minggu. Perjalanan 6T dimulai dari kawasan Pasar Minggu, wilayah yang hidup hampir 24 jam. Di sini transportasi bukan gaya hidup, transportasi adalah kebutuhan. Iya. Orang-orang naik bus bukan sekedar untuk jalan-jalan, tapi juga buat kerja, sekolah, pulang, dan bertahan. Bus 6T bergerak pelan masuk ke arah Koperasi Pasar Minggu. Suasananya masih lokal, masih Jakarta yang apa adanya. Di persimpangan Mangga Besar, bus nggak lurus, karena kalau lurus pasti nabrak, tapi dia belok ke kanan. Belokan kecil, tapi buat pengguna Transjakarta, ini langsung jadi tanda. Oh, ini rute yang biasa dilalui banyak moda transportasi. Dan disinilah gue mulai paham, kenapa Ngetemer bilang rute ini unik. Bus masuk ke Pejaten Raya Barat, bukan jalur yang populer, jarang dibahas, dan jarang jadi latar video. Tapi justru disinilah Transjakarta bekerja diam-diam, menghubungkan pemukiman, sekolah, kantor kecil tanpa perlu nama besar. Rute ini mungkin gak viral, tapi dipakai setiap hari. Gue sempet nanya pendapat beliau tentang rute 6T ini. Beliau bilang rute ini emang gak lurus, tapi justru itu yang bikin penting. Karena nyambungin banyak wilayah yang dulu harus muter jauh atau gonta-ganti moda transportasi. Menurut beliau, sekarang Transjakarta gak cuma soal koridor besar, tapi trayek penghubung kecil yang dampaknya besar ke warga.
Gue juga sempat nanya perubahan apa aja yang paling kerasa dari Transjakarta. Jawabnya sederhana, penumpang makin beragam, dan buat beliau yang paling penting bukan rame atau viral, tapi bus jalan, penumpang sampai. Di momen ini gue sadar, cerita Transjakarta nggak cuma datang dari penumpang, tapi juga datang dari orang-orang yang tiap hari menjaga perjalanan tetap bergerak. Pada naik kereta, naik ini dulu, karena bisa duduk dari sana. Iya bener. Nanti yang ininya di kereta gitu kan. Iya. Kalau misalkan ke Cawang. Bus lanjut jalan. Di persimpangan berikutnya belok kiri ke arah Kemang. Pelan-pelan kota berubah, bangunan naik, kafe muncul, lalu lintas makin padat. Bus yang sama tapi suasananya berbeda. 6T bukan cuma mindahin penumpang, tapi mindahin suasana kota. Masuk ke Antasari, arus kendaraan makin padat. Ini jalur penting Jakarta Selatan. Bus 6T tetap jalan, menyelinap di antara mobil-mobil pribadi. Bus lalu melintas Dharma Wangsa 10. Suasananya tenang, rapih, tapi tetap strategis. Di sini kelihatan jelas fungsi rute ini. Jalur silang antar kawasan tanpa perlu mutar jauh. Biasanya cuma satu perjalanan aja. PP, jadi nanti di Pelbak muter aja langsung. Iya, muter langsung ya. Ada perusahaan baru merintis ini. JDM. Ya mungkin nanti kedepannya ada mau gede sih rencananya. Ah iya. Aja beda pun nantinya. Setelah melintas Dharma Wangsa 10, mobil lalu beralih ke Panglima Polim. Suasananya hidup lagi. Ada kuliner, kantor, aktivitas malam. Penumpang naik turun dengan ritme baru. Satu bus, banyak kepentingan, satu perjalanan. Ini kan bedanya kalau kita ngerem ngedorong ya nggak kayak aman nggak aman ya udah gitu sih kan. Iya sih. Yang intinya mah koordinasi lah mas. Sama temen-temen ya. Makanya jadi grup itu kan kalau ada apa-apa nih. Iya gitu. benar. Perjalanan berakhir di Jalan Pakubuwono 6 atau Velbak. Kalau dibandingin sama Pasar Minggu, ini seperti dua dunia yang berbeda. Lebih tenang, lebih tertata, tapi dihubungkan oleh satu rute yang sama. Sekarang gue paham kenapa Ngetemer ngerekomendasiin rute ini. 6T Pasar Minggu Velbak. Bukan rute paling terkenal, bukan juga paling cepat. Tapi dia jujur ngegambarin Jakarta, berbelok, berlapis, dan penuh perbedaan. Terima kasih buat Ngetemer yang udah kasih rekomendasi rute ini. Kalau lo punya rute unik lain, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar kita ngetem bareng minggu depan. Karena sebelum lanjut ke rute berikutnya, kita ngetem dulu.